Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Nah, penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya. Saya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan, ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu, ya. Oke? Seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi, ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu, ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir, ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu, ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditangkap ini seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah, itu aja. Nah, saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator. Ya, mediator di PN Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, yuk sama-sama. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, tadi Memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan emang apa nih? Tidak ada perdebatan apa-apa. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Ada berkas yang kurang? Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu yang gitu ya? Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Itu. Yang ngapain hari itu gitu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Inalim. Iya, iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, Ya. dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Oke. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang Pak. itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan emang apa ini? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Ada berkas yang kurang? Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu ya gitu ya?
Ada nanti sesuai dengan perma di sana. Ya, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di Oke, maaf saya buru-buru. Terima kasih. Terima kasih. Pak Subang, gimana Pak Subang? Gimana Pak? Gini, Agenda mediasi. tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pas Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator. Kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Pak, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data tuh ya. Jadi nanti kita simpel aja, nggak perlu data lagi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati ya. Tentunya dalam situasi polemik ijazah Gibran Rakabumi Gibran yang banyak masih penasaran atau disoroti oleh kalangan masyarakat saat ini, tentunya selama ini sudah mulai terlupakan dikarenakan terlalu fokus ya di ijazah Pak Joko Widodo, dan sepertinya saat ini karena ijazah Pak Joko Widodo telah mulai selesai dengan perkara yang telah dilakukan dalam beberapa hari yang lalu, dan akhirnya ijazah Joko Widodo mulai diredakan karena masalahnya sudah ditemukan titik terangnya walaupun belum dipastikan bahwasanya itu asli atau palsunya. Nah teman-teman, kita lihat pada akhirnya ijazah Joko Widodo waktu dilakukan perkara ya, tentunya sudah ditunjukkan ijazahnya selama 7 menit ya, yang disampaikan oleh Dr. Tifa maupun juga timnya Roy Suryo pada saat itu. Nah, dalam hal ini mereka mengetahui bahwasanya ijazah tersebut telah banyak sekali ditemukan yang sangat janggal, melainkan bukan hanya untuk membuktikan, tetapi dalam pembuktian timnya Ternak Mulyono ini mereka menemukan suatu yang sangat pembaharuan atau juga yang sangat janggal untuk temuan baru oleh timnya Roy Suryo ini ya. Mereka menyelidiki setelah dilakukan pembuktian, ternyata ijazah Joko Widodo sama saja dengan pembuktian mereka selama ini atau juga penyelidiki dari ahli forensik digital yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar maupun juga teman-teman yang lainnya. Nah, karena sudah mulai fokus terhadap ijazah Joko Widodo selama ini, ya mungkin saat ini waktunya untuk dialihkan di ijazah Gibran Rakabumi Gibran, dan sudah dimulai dalam beberapa hari yang lalu telah dilakukan sidang terakhir ya. Dan kita lihat Pak Subang datang di pengadilan membawa beberapa bukti, dan juga Gibran ya, walaupun Gibran tidak hadir pada saat itu tetapi pengacaranya yang hadir. Nah, dalam persidangan ini kita lihat bahwasanya
pengacara Gibran ya mulai sudah ada rasa ketakutan dikarenakan mulai sudah terbukti ya, karena semua data-data Gibran telah disita oleh Roy Suryo dan sepertinya mulai terang benderang untuk membuktikan bahwasannya Gibran itu hanya menyelesaikan dengan ijazah SMA, melainkan ijazah SMA-nya itu hanya suatu keterangan, karena Roy Suryo secara langsung telah membuktikannya di luar negeri sana. Dia telah datang secara langsung di UTS Australia ya, dan setelah itu dia berbicara dengan dosen Gibran di sana dan memberikan suatu bukti bahwasanya Gibran itu bila mana disamakan ijazahnya atau disetarakan ijazahnya di Indonesia ya, hanya keterangan yang didapatkan oleh Gibran Rakabumi Gibran di UTS Australia sana. Nah, dalam hal ini memang itu sewajibnya tidak layak dipakai di Indonesia ya, menjadikan atau juga pencalonan atau data-datanya untuk menyerahkan di KPU ya. Itu adalah suatu melanggar peraturan. Nah, dalam hal ini memang peraturan itu telah dilanggar oleh KPU ya. Mereka menerima data Gibran tanpa ada penyelidiki atau juga mereka untuk berbicarakan tentang dengan undang-undang hukum terlebih dahulu ya, mereka langsung menerima dan meloloskan Gibran pada saat itu. Nah, akhirnya karena timnya Roy Suryo mengetahui segala sesuatu permainan dari KPU maupun juga Ternak Mulyono ini, tentunya semua itu akan dilakukan kembali atau juga dilakukan persidangan kembali oleh Pak Subhan ya. Mereka tim Pak Subhan dan juga Roy Suryo seakan-akan mereka berkelompok karena mereka juga sama-sama tujuan untuk membenarkan kembali keadilan. Ya, kita lihat bagaimana tanggapan para netizen. Di sini disampaikan, mantap, semuanya pasti kebenaran semakin terungkap ya. Saya ingin secepatnya melihat Jokowi dan Gibran di kerangkeng ya, di kerangkeng. Kemudian saya dari dulu nggak simpati sama Gibran, masih banyak yang cerdas, tegas, berkualitas. Nah, artinya kenapa Gibran selalu disoroti supaya dimazulkan atau juga mereka tidak suka, tidak menginginkan Gibran sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia ya, dikarenakan Gibran bila mana dia berbicara atau berpidato, ya menurut masyarakat itu sangat lemah atau juga tidak pernah ada usul untuk menuntaskan semua visi misinya yang telah dijanjikan di kalangan masyarakat pada saat itu. Ya, seperti tenaga kerja dan juga misi-misi yang lainnya atau janjinya yang lainnya kepada kalangan masyarakat sebelum dia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, sampai hari ini Gibran itu disamakan ya atau dibeda-bedakan dengan AHY. Ya, mana yang lebih cerdas dan pintar ya, tentunya AHY di menurut mata masyarakat. Karena AHY di mana-mana bisa dipakai ya, di tentara, kementerian dan juga ketua partai ya, selalu dipakai AHY. Nah, pembicaraan AHY juga tegas dan juga bisa berbahasa Inggris dan bisa diutus di luar negeri sana ya. AHY tentunya bisa diandalkan di negara bangsa Republik Indonesia. Ya, kita lihat dalam beberapa kali Pak Prabowo Subianto mengusut atau mengutus ya AHY di luar negeri ya, yang semestinya itu adalah pekerjaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, tetapi karena Presiden Prabowo Subianto mengetahui bagaimana kecerdasan ya seorang wakil presiden, makanya dia hanya mengutus AHY sebagai ganti di luar negeri sana ya. Ya, kemudian Hati Nurani, pengacara Gibran, akhirnya bicara tidak mau ikut tanggung dosanya. Bagus sekali.
jelas mundurlah. Ijazah tidak memenuhi syarat jelas kalah. Ya, betul harus bela yang benar, bukan bela yang fafar. Ya, kemudian pengacara Fufu Fafa mundur demi ketegakan kebenaran untuk Bapak Roy Suryo dan timnya yang lain. Maju terus, pantang mundur, tegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, tentunya Tuhan bersama kita semua. Amin. Ya, ini bukti pengacara yang sadar diri demi seluruh anak bangsa agar semua sama dalam memperoleh kesempatan. Terima kasih pengacara yang baik, karena keputusan cerdas daripada dihakimi oleh rakyat karena membela kebohongan. Ya, lebih baik mundur untuk menjaga marwah pribadi, keluarga, dan kooperasi. Ya. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Kita akan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, berikan tanggapan Anda melalui menuliskan di bawah komentar. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.